sepanjang tahun kita di tahun 2025 adalah pribadi yang tangguh. Dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, ini harus sepanjang tahun kita ingat, setiap hari, setiap waktu. Percayalah bahwa Tuhan itu menolong kita. Dia beserta dengan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dan kita sebagai anak-anaknya harus menjadi pribadi yang tangguh. Saya lagi harus menjadi pribadi yang tangguh. Haleluya, puji Tuhan. Ketika hari Selasa kemarin Pak Gembala bilang, saya harus menyampaikan firman Tuhan. Besoknya saya mulai cari firman, saya berdoa dan saya membaca firman Tuhan. Tuhan berikan satu ayat yang membuat saya juga terkejut. Sampai 2 hari kemudian saya masih belum tahu harus menyampaikan seperti apa. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Roma 9 ayat 15 dan 16. Saya baca ayat yang ke-15, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang ke-16 ya. Puji Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati. Saya dikasih Tuhan, ini ayat ini kok gini, saya bingung. Coba kita baca juga yang dikatakan ke Tuhan kepada Musa waktu itu bagaimana. Keluaran 33 ayat 17 dan sampai 19. Keluaran 33 ayat 17 sampai yang ke-19. Kita baca saja bersama-sama ya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melepaskan segenap pertimbanganku daripada-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan, maksudnya gimana Tuhan? Saya bingung. Sampai hari Rabu ketika Kak mau ke rumah, waktu itu jam 4 sore ya, setengah jam kami itu pesta durian. Pesta durian berdua. Haleluya, puji Tuhan. Nah, setengah jam sebelum Kak datang baru Tuhan ingatkan kepada saya. Saya diingatkan tentang murid-murid Yesus. Ada berapa? 12 orang murid Yesus, tentunya semua dikasihi Tuhan, semuanya mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, 12 murid Tuhan. Tapi saya ingat ada 3 murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus dalam masa-masa yang penting. 3 orang ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketiga orang ini menjadi saksi mata transfigurasi Tuhan Yesus juga ya. Ketiga orang ini adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita baca ya ketika itu Markus 9 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan aja, Bapak Ibu sudah sekalian menyimak dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, karena ini sangat penting.
Ya, tidak akan lama-lama karena saya tidak ada ilustrasi yang bagaimana, saya tidak ada video yang bisa ditayangkan. Tetapi ini sangat penting. Harus kita perhatikan baik-baik dalam mengikut sertaan kita kepada Tuhan. Markus 9 ayat 2 sampai 4 demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama-sama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Siapa tadi? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka juga menyaksikan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yairus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu seketika itu juga. Ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. 3 orang siapa yang diperbolehkan masuk? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang ketiga, menemani dia saat berdoa, menemani dia dulu saya, menemani Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani. Ingat ya, mau dibaca boleh, tak saya bacakan aja nggak apa-apa supaya kita lebih jelas ya. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kedua anak Zebedeus, siapakah dia? Kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 32-33, dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ketika orang murid ini menyaksikan event-event yang sangat penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus, di dalam penginjilan, bahkan di saat Yesus membangkitkan anak Yairus. Saya memikir-mikirkan Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tuhan ingatkan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia ini banyak saudara, tidak sedikit, banyak sekali seluruh dunia. Di Indonesia saja tercatat sekian banyak, di Surabaya tercatat sekian banyak muridnya Yesus saat ini. Tapi ingatlah kata Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita yang ada di sini, berbahagialah kita semua. Karena kita ini adalah orang-orang yang terpilih.
bilang kita adalah orang-orang yang terpilih karena kita ini sedang dekat dengan Tuhan. Kita sedang menyembah Dia, kita sedang memuji Dia. Seperti apa kedekatannya 3 orang murid ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini? Seperti apa? Kita ingat, coba kita ingat waktu Petrus. Petrus itu luar biasa dia. Luar biasanya bagaimana? Tuhan Yesus sering ngomongnya Simon, Simon, Simon Petrus, batu karang. Memang Petrus orangnya sangat keras, dan Petrus ini orangnya berani. Ketika ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kalau semua menjawab begini, terus enggak, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Tuhan Yesus sangat kagum. Tapi dia bilang pada Petrus, Petrus, berbahagialah kamu, karena bukan kamu yang mengatakannya, tetapi Roh Kudus yang mengatakannya. Petrus disebut berbahagia karena dia selalu menjadi apa itu? Bodyguard, seolah-olah dia itu bodyguardnya. Bahkan ketika Yesus ditangkap, dia maju ke depan. Itu apa? Telinganya pengawal itu dipotong sama dia, dipangkas. Sampai Tuhan Yesus harus mengambil telinga itu dan meletakkannya kembali ke telinga pengawal. Yang mau menangkap Yesus lah, maksudnya begitu. Nah, seperti itulah tabiatnya Petrus. Tetapi yang penting kita catat, berarti Petrus sangat mencintai Yesus. Benar ya? Karena dia begitu mengasihi Yesus, dia menjadi pahlawan. Dia mengatakan yang Roh Kudus katakan dengan lantang, meskipun dia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia bertobat. Tidak seperti Yudas Iskariot yang setelah melakukan kesalahan dia bukannya bertobat tapi gantung diri. Satu contoh bagi kita semuanya, kita harus mencintai Tuhan seperti Petrus, benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi gak mau dia ada yang mengganggu Allahnya, gak mau Tuhannya itu berbela. Petrus jugalah yang kemudian menyampaikan ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan, Petrus jugalah yang menyampaikan firman Tuhan, dan 3.000 orang waktu itu diselamatkan. Itu Petrus, luar biasa. Kalau nggak percaya, kita baca dulu Matius 16 ayat 16 ya, supaya kita lebih mantap ya. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16, demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dia dipakai oleh Bapa di surga untuk menyampaikan kebenaran ini. Itulah Petrus. Dia disebut berbahagia. Dia saat revelation kepada dia itu diberikan dari Allah. Tuhan juga senang sama dia. Ya, senang karena apa? Petrus itu lucu gitu ya. Dia tuh berani kayak gitu. Murid yang paling vokal dalam penginjilan. Ya, puji Tuhan. Terus kemudian sekarang kita belajar dari Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah anak-anak Zebedeus dikatakan, dan mereka artinya mereka bersaudara. Mereka bersaudara, kakak adik begitu. Nah, mereka juga akrab sama Yesus. Yesus mengatakannya sebagai buah nerkes. Ya. Suka ngasal-ngasalan, spontan, belak-belakan. Seperti di
Lukas 9 ayat 53 sampai 56. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Yesus itu menegur karena kedua murid ini yang suka ngasal, blak-blakan itu, dia bilang, kan di Samaria, orang Samaria gak mau terima Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, mau gak atas kuasamu kita turunkan api dari surga? Dia ingat seperti di Sodom dan Gomora. Kalau orang-orang gak mau terima Tuhan Yesus, kalau dia gak mau diselamatkan, biar mati saja gitu. Biar kena api turun, Sodom dan Gomora hancur semuanya. Seperti itu. Nah, mungkin dalam hati Yesus itu tunggu, ya ampun, nah, aku ini datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Kecuali mereka tidak, ketika firman Tuhan disampaikan mereka nggak mau terima. Ada caranya Tuhan, tapi bukan nggak sama seperti di Sodom dan Gomora. Waktu itu benar-benar tidak bisa. Mereka hidupnya sudah keterlaluan, menjijikkan di mata Tuhan. Ya, hanya Lot dan istrinya yang waktu itu disuruh keluar dari Sodom dan Gomora, tapi istrinya masih sayang kepada yang ditinggalkan di sana. Dia menoleh dan akhirnya menjadi tiang garam. Itu Sodom dan Gomora. Di sini belum sampai seperti itu. Tuhan masih menyayangi umat-umatnya. Tuhan ingin mereka juga diselamatkan. Tapi mendengar celotehan mereka itu, Tuhan Yesus mungkin terhibur juga ya. Mereka berarti kan cinta Tuhan juga. Sampai kalau Tuhannya nggak diterima, marah mereka. Terus dihancurkan Tuhan dengan kuasamu. Terhibur Tuhannya. Tuhan terhibur meskipun akhirnya ditegur sama Tuhan Yesus. Mereka tuh mungkin kalau orang psikologi bilang itu apa? Sanguin, kolerik gitu. Karakternya sanguin dan kolerik gitu. Wes, berani mati. Ya, mereka tapi semua mereka penting dalam penginjilannya Tuhan Yesus. Mereka diberitahu sembilan sehingga mereka matinya pun, masa enggak saya katakan di sini, matinya pun mati syahid. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu, bagaimana Yesus yang adalah Mesias itu menyelamatkan umat manusia. Mereka tidak punya takut. Saya berpikir Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan mau mengasihi orang yang mau dikasihi. Tuhan memberi anugerah pada orang yang mau dianugerahinya. Kita baca lagi ya, supaya lebih jelas lagi ya. Roma 9 ayat 15 dan 16. Ini sangat penting untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Sangat penting untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Nggak lama, tapi ini sangat penting. Poin ini harus kita pegang erat-erat. Supaya, coba baca lagi Roma 9 ayat 15-16. Kita baca lagi bersama-sama ya. Bersama-sama. Sudah ada saya? 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Benar dong, ini harus kita catat baik-baik.
tergantung kepada kemurahan hati Allah. Makanya saya kasih tema ini, tergantung kepada kemurahan hati Allah. Jangan sombong, jangan sok, jangan merasa aku bisa karena aku, kalau nggak ada aku nggak bisa. Bisa, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apa saja untuk melayani Dia. Kalau bukan aku yang ini, nanti kayak gini loh jadinya. Tuhan bilang, aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Hidup kita ini tergantung pada kemurahan hati Allah. Sepandai-pandainya kamu bekerja, kalau kita bekerja dengan akal pikiran, dengan kemampuan yang kita miliki sendiri, kalau Tuhan mau berkehendak, kamu disepak. Apalagi kita melakukan kesalahan, apalagi kita berdosa, gampang sekali Tuhan untuk membuang kita. Tapi saya percaya yang ada di tempat saat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diberi kemurahan hati oleh Tuhan, yang Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hati-hati. Malah Tuhan berfirman kepada Musa, saya bacakan lagi supaya ini tertancap. Waktu itu Keluaran 33 ayat 17 sampai 19. Saya ulang kembali. Keluaran 33 ayat 17 sampai 19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Masih gak percaya dia. Tetapi firman-Nya, aku akan melawatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Catat baik-baik. Bukan Tuhan pilih kasih, tidak. Tuhan mengasihi kita semuanya. Tetapi ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ingat 10 anak darah. Mereka semua mengasihi Tuhan, mereka semua diberkati Tuhan, mereka semuanya membawa minyak untuk menyongsong Tuhan Yesus. Tapi hanya 5 yang masuk. Perhatikan baik-baik. Karena yang 5 kurang persediaan minyaknya, lampunya padam, minyaknya habis, tidak punya persediaan. Kita yang diberi Tuhan penuhi dengan persediaan minyak Roh Kudus. Yang saya ingin sampaikan ialah, sampaikan apa isi hatimu, apa dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Sampaikan kepada Tuhan. Dia mau mendengar. Walaupun kita salah, Dia mau dengar. Walaupun Tuhan Yesus tersenyum mendengar apa yang kita katakan, ngomong saja sama Tuhan. Artinya kita seperti firman Tuhan, mau tidak mau kita harus banyak berdoa. Mau tidak mau kita harus mendekat pada Tuhan apapun yang terjadi. Layani Tuhan, hadir saja. Itu kita sudah melayani Tuhan, karena kita mau dengar firman-Nya, kita mau memuji Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan. Walaupun asal-asalan maupun ngablak, seperti
Ketiga murid ini apa istimewanya? Keistimewaannya hanya karena mereka cinta Tuhan. Di mana Tuhan membutuhkan, mereka ada. Mau diajak doa, ada. Gak tahu yang lain. Tapi tiga orang ini selalu ada, siap sedia. Walaupun ngantuk-ngantuk tidur waktu diajak doa, bener kan? Mereka tertidur 3 kali Tuhan Yesus datang, mereka tertidur. Tuhan marah? Tuhan gak marah. Yang dilihat Tuhan itu hati. Kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Tuhan perlu kita ada. Walaupun kita tidak mampu, Tuhan kasih kemampuan. Saya bilang, Tuhan, maafkan Tuhan, saya harus menyampaikan dengan keras seperti ini. Tapi ini sangat penting, bekal buat kita. Kita harus tahu bahwa kita harus cinta Tuhan sungguh-sungguh. Selalu ada untuk Dia, dimanapun kita berada. Sedang bekerja, dimanapun kita ada, Tuhan bangkit pada Tuhan, ada apa? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan mau apa? Tuhan bilang beban itu ringan. Memang ada beban berat hidup kita ini, namanya dunia ini sudah gak ada yang kita harapkan. Makanya jangan mencintai Tuhan, mencintai dunia dan segala isinya. Gak ada apa-apanya sih. Bentar lagi langit dan bumi akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang ada. Kita di sini, biarlah kita ada dalam hatinya Tuhan. Kita ada dalam pikirannya Tuhan. Sangat penting Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus membiarkan kalau kita asal-asalan, kalau kita ngablak, kalau kita salah, pasti ditegur, saudaraku. Jangan bilang kalau Tuhan mengasihi kita terus dibiarkan. Tuhan bilang orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Sakit Tuhan, sakit. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan ingin kita kudus karena Dia kudus. Kita ini dikasih Tuhan sedemikian rupa. Kita harus tahu contoh-contoh di dalam Alkitab seperti siapa kita harus menjadi, apa ya? Seperti kita ini harus seperti apa? Bapak Ibu Saudaraku, ingat tentang perempuan di Sirofenisia. Dia datang pada Tuhan, dia bilang anaknya kerasukan. Tuhan Yesus, tolong anakku, sembuhkan Tuhan. Oh tidak, katanya Tuhan, aku datang untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi Tuhan mablak. Tuhan bilang, oh enggak, ini roti ini biar dimakan anak-anak dulu. Nanti masa dimakan untuk anjing, nanti masa dikasihkan untuk anjing. Kadang-kadang Tuhan tes seperti itu ya. Keras tesnya Tuhan untuk tahu isi hati kita itu. Kadang-kadang tesnya itu berat yang kita tidak bisa lalui. Tapi orang wanita Indonesia itu, tapi walaupun itu dimakan anak-anak itu kan ada remah-remahnya kan dimakan untuk anjing. Aku tidak apa-apa jadi anjing makan remah-remahnya asal anakku sembuh. Tuhan tahu betapa hati wanita ini percaya kepadanya, sehingga dia bilang, hari itu anakmu sudah sembuh. Anakmu sudah sembuh. Aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Percaya pada Tuhan itu kadang-kadang kok gak dikabulkan Tuhan, kok ini wis males aku wegah. Sudah Tuhan sudah melayani, tapi Tuhan seolah-olah ngece. Itu loh orang yang gak melayani hidupnya
hidupnya sukacita, itu loh nggak melayani hidupnya enak, diberkati. Mereka asal-asalan saja ke gereja, kalau mau gereja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi hidupnya, gajinya besar. Kita harus ingat bahwa Dia memberkati kita, bahwa surga milik kita, bahwa kita punya harta di surga yang hangat dan karat tidak merusakkannya. Jangan sampai harta benda di dunia dan yang apa yang kita miliki, mungkin cantik, tampan, pintar, cerdas, apa yang kita miliki, gak ada artinya di hadapan Tuhan kalau itu bukan berharga. Sekarang sulit nggak apa-apa, sekarang susah nggak apa-apa, asalkan bisa. Di dunia ini nggak lama, nggak lama. Sebentar lagi, percayalah, ingatlah, percayalah, tinggal besok gitu aja. Kita mengingatnya tuh, kita hidup hanya untuk hari ini. Hari ini aku melakukan yang terbaik. Besok kalau hidup, lakukan lagi yang terbaik. Besok hidup, lakukan yang terbaik. Seperti apa kata Tuhan, jangan seperti apa kata kita. Kadang juga saya ditegur. Contoh yang ditegur tadi itu ya, perempuan Syro-Fenisia itu juga ditegur oleh Tuhan. Siapa lagi contoh di Alkitab yang ditegur oleh Tuhan? Kita ingat Daud, Raja Daud yang sudah sedemikian cinta Tuhan. Saya senang sekali kalau membaca Mazmur. Itu luar biasanya Daud dekat dengan Tuhan. Satu kali karena dia sedang nyantai, dia di atas sofa dan melihat wanita Batsyeba. Lalu dia ambil dia sebagai istrinya, bunuh suaminya Uria. Jahat nggak? Jahat banget, sudah tahu, sudah apa istrinya banyak, sudah dikasih ini dan itu, masih juga mau ambil istri orang. Jahat. Tapi ketika Nabi Nathan datang kepadanya, dan gimana kalau menurut kamu, bagaimana kalau ada orang sudah gini tapi begini, orang terus diajak, orang tidak pernah ini. Itu kamu. Apakah Daud mengelak? Seandainya saja dia menolak dan dia mengatakan tidak bersalah, lain ceritanya. Tetapi Daud adalah orang yang cinta Tuhan. Ketika Nabi itu datang menegur dia, langsung anak Tuhan angkat tangan, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Kita baca yuk 2 Samuel 12 ayat 13. Nanti sebelumnya saudara Bapak Ibu saudara baca sendiri di rumah supaya jelas seperti apa. Kita baca mari 2 Samuel 12 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa Tuhan itu panjang sabar, penuh pengampunan, penuh kasih karunia, asalkan kita mau bertobat. Kesalahan Daud yang begitu besar tidak dihiraukan lagi, meskipun tetap salah ya, tetap salah, tidak boleh yang seperti itu. Tetapi karena Daud bertobat, masih ada kesempatan, dia masih hidup. Selama kita masih hidup juga masih ada kesempatan. Seburuk apapun kelakuan kita sebelumnya, sampai saat ini, sebesar apapun dosa kita, bertobat hari ini, minta ampun sama Tuhan. Beri diri kita untuk Dia. Aku sudah berdosa kepadamu Tuhan, ampuni aku.
aku sudah sok, aku sudah melakukan ini dan itu. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Bertobat sungguh-sungguh dari dalam hati. Tuhan ampuni. Jangan menjadi pribadi yang mudah ngambek. Kalau ditegur ya nggak apa-apa. Saya ditegur KM ya iya. Kalau salah saya bilang salah. Saya berdoa, bertobat. Saya punya karunia Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ditegur, jangan marah. Saya dikatakan karena hukum ini terlalu polos ya. Tuhan bilang kita harus cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang kita punya salah satunya. Saya ini terlalu polos ya. Gak ngerti saya punya, harus ada strategi, harus punya taruh itu saya gak bisa. Saya mesti ngomong apa adanya. Itu kesalahan saya, kurang cerdik. Tapi yang saya punya itu satu ya. Saya juga sampaikan yang saya punya itu satu. Walaupun saya tidak cerdik, tapi saya datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan itu apa? Aku mau tuh Tuhan nggak ngerti. Aku harus misalnya harus belok sini dulu, harus nempel sini dulu, harus apa, nggak ngerti. Saya nggak ngerti Tuhan. Terus Tuhan aja yang tolong saya. Saya harus bagaimana? Dan itu yang saya punya. Dan itu mungkin juga menghibur Tuhan. Jadilah kita anak-anak yang bisa menghibur Tuhan, yang bisa menyenangkan Tuhan. Jangan gondok sama Tuhan. Parah kalau kita gondok sama Tuhan. Jengkel sama sini, mangkel kok marah kok muka elek saudara. Saya kalau marah muka tak kuat, ngajar jelek Tuhan. Ini tak lagi marah ludas, hanya memberitakan apa yang Tuhan ingin katakan. Tapi saya tidak marah, saya tidak marah ya. Ingat Tuhan bilang siapa yang kau kasihi ia kutegur dan kudidik dan kuhajar. Dan firman Tuhan adalah firman-Nya Tuhan. Kebenaran ada di dalam Alkitab. Jangan lupa, jangan menjadi pribadi yang sulit dibeginikan, ngamuk, disuruh ini salah, kok gitu, kok gini. Lah benernya kayak apa? Salah kok aja. Jangan juga menghakimi orang kalau bukan nabi, bukan perintah Tuhan. Jangan menegur atau menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu kebenarannya. Ada sebuah kisah nyata, seorang dokter, dia datang ke rumah sakit terlambat, padahal dia harus operasi seorang anak. Bapaknya marah sama dia. Dokter ini kok terlambat sih? Anak saya ini kalau nggak cepat ditolong dia bisa mati. Taruh nyawa. Gimana dokter bertanggung jawab ini? Dokter hanya tersenyum. Ya, maafkan Pak, saya terlambat tadi. Saya di luar, tidak di rumah sakit ketika saya ditelepon untuk operasi ini. Setelah dia operasi selesai, dia sampaikan, nanti begini nanti kalau ada pertanyaan tanya sama perawat ya. Ini sudah saya sudah tahu dari telepon saya. Marah lagi bapak itu. Dokter kok nggak mau menjelaskan? Harusnya setelah operasi beri penjelasan sebentar, ini harusnya bagaimana minum obat ini, berapa lama dan sebagainya. Kok sombong banget, angkuh dokter kok kayak gitu, nggak pantas jadi dokter. Dia ngomong sama perawat itu mendengar sambil nangis. Bapak, maaf. Dokter itu tadi sedang menguburkan anaknya meninggal karena kecelakaan. Saya telepon karena anak bapak butuh operasi dan dia datang cepat-cepat untuk mengoperasi anak bapak. Tapi setelah itu dia cepat-cepat harus menyelesaikan pemakamannya. Gitu bapak kok marah? Kita nggak tahu apa yang terjadi pada seseorang sehingga kita marah, kita punya pikiran negatif sama seseorang.
Enggak gitu, semua orang tuh punya alasan tersendiri. Ya, jadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh adalah dikatakan bahwa kita harus satu, berjaga, jaga. Yang kedua, kita harus berdiri dengan teguh dalam iman, siap sedia dimanapun Tuhan mau kita suruh. Ya, kita mau apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Tidak akan kecewa, nggak ada. Dikasihi Tuhan itu, wow, haleluya. Tidak akan kecewa. Walaupun tidak makan, mungkin kita masih tetap sehat. Itu berkat luar biasa. Makan nasi dok, sehat saudara. Dulu makan tempe nggak apa-apa. Begitu ada orang ngomong, enak Kentucky, tempe nggak bergizi. Oh iya ya, aku hidupku kok susah begitu. Aku kok cuma makan tempe dulu, nggak sayang aku. Orang itu kok enak makan sih. Apa kata orang itu sungguh kadang-kadang tuh membuat kita jatuh. Saya kadang-kadang orang tuh susah. Ya ampun, kamu kok punya pikiran kayak gitu sih? Kok jahat sih? Tapi Tuhan menghibur. Jangan dengar kata orang yang negatif. Jadi orang itu yang positif, memberi semangat kepada orang, bukan menjatuhkan. Oh, enggak, makanya kamu gak pernah datang ke gereja sih. Makanya kamu begini. Kamu gak tahu hidupnya seperti apa. Tetap perhatikan, tetap berikan perhatian. Jangan malah dijahati. Jadi kalau kita menjahati dia, sejahat sopo. Ya, bagaimanapun juga kita harus menjadi pribadi yang berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga, karena iblis itu ada di sekitar kita. Dia mengaum-ngaum seperti singa yang ingin menelan orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, apapun juga aku mau mengasihi engkau. Bersikaplah sebagai laki-laki, bukan disuruh jadi laki-laki, tapi bersikaplah sebagai laki-laki. Dan yang terakhir apa? Tetap ceplek sebelah kanan kiri, tetap kuat. Haleluya, itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini bukan membuat kita jadi down, tapi membuat kita timbul cinta kepada Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Shalom.